Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Faqala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa yahrumu bil hadathi salatu wa tawafu. Kata beliau, wa yahrumu, dan haram hukumnya, bil hadathi, dilakukan oleh orang yang sedang berhadas. Dan al-hadath kalau dimutlakkan maka maksudnya adalah hadas kecil. As-salatu, yang pertama adalah salat. Karena para ulama berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas kecil sampai dia berwudu. Muttafaqun alaih. Para ulama ijma' sepakat bahwa hadis ini tidak hanya memberikan pengertian Allah tidak menerima sholatnya, tapi juga bermakna haram dia sholat dalam kondisi demikian. Hal yang kedua yang haram juga dilakukan oleh orang yang berhadas adalah wat-tawafu, tawaf. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu sholatun illa annallaha ahalla fihil kalam. Tawaf, kata Nabi, hukumnya adalah seperti sholat, kecuali hanya saja Allah menghalalkan pada tawaf berbicara. Hadis riwayat Imam Hakim. Dari sinilah kemudian para ulama melarang tawaf dalam keadaan hadas kecil, sebagaimana mereka melarang sholat dalam keadaan hadas kecil, karena Allah katakan at-tawafu sholatun. Hal berikutnya yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil adalah wahamlul mushaf, dan membawa mushaf, wa massu waraqihi, dan menyentuh lembaran-lembaran mushaf, wa kadza jildihi ala sahih, dan begitu pula jildihi, menyentuh covernya, ala sahih, menurut pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Wa kharitatin wa sunduqin fihima mushafun, begitu pula haram menyentuh kharitoh, kantong, wasunduq, dan kotak, fihima mushafun, di dalam keduanya ada mushaf. Kalau tidak ada maka tidak mengapa, kalau ada maka tidak boleh. Wa ma kutiba lidarsi qur'anin kalauhin fil asoh, dan juga seperti papan yang dituliskan di sana Al-Quran saat pembelajaran, juga menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'iyah adalah tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali al-mutahharun. Para ulama Syafi'iyah menafsirkan al-mutahharun seperti Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil adalah orang-orang yang al-mutatahhirun, yang suci dari hadas, termasuk hadas kecil. Surat Al-Waqiah ayat 79. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassal qur'ana illa tahir. Tidak boleh, lanya la an-nahiyah, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci dari hadas, termasuk dari hadas kecil. Hadis riwayat Imam Hakim. Dari sinilah kemudian hal-hal tadi dirinci oleh ulama Syafi'iyah. Hanya saja wal asahu hillu hamlihi fi amti'atin. Boleh yang benar, menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah, membawa mushaf fi amti'atin kalau dibawa dengan niat membawa barang-barang lain. Jadi kalau orang membawa mushaf di tas dengan niat membawa mushaf saja, maka dia tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia niat membawa buku-buku lain, di dalamnya juga ada mushaf, maka membawa tas yang seperti ini boleh. Dalilnya adalah karena dia tidak membawa mushaf sendirian, dia membawa yang lain juga. Dan di sini berlaku kaidah yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ada hal yang boleh kalau diikutkan, tidak boleh kalau sendirian. Wa tafsir, dan juga boleh menyentuh buku-buku tafsir, karena buku-buku tafsir atau buletin atau majalah yang menjelaskan ayat Quran, tulisan selain Qurannya lebih banyak, termasuk juga mushaf yang ada terjemahnya.
Wadana niro la qalbi waraqihi bi'udin. Juga boleh menyentuh dinar yang ada tulisan Al-Qur'annya, karena para ulama Syafi'iyah katakan li'annaha al-maqsudatu dunahu, karena yang dimaksudkan dari dinar adalah uangnya, tidak dimaksudkan tulisan Al-Qur'annya. Dan memang sebagian dinar dahulu bertuliskan surat Al-Ikhlas misalnya, dan termasuk uang kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya. La qalbi waraqihi bi'udin. Tapi termasuk yang tidak boleh, kata Imam Ar-Rafi'i, dan nanti akan dibantah oleh Imam An-Nawawi, qalbi waraqihi, membalikkan lembaran-lembaran mushaf, bi'udin, dengan kayu atau dengan lidi. Wa anna as-sabiyyal muhditsa la yumna. Imam Ar-Rafi'i, dan ini disetujui oleh Imam An-Nawawi juga, mengatakan bahwa anak kecil yang berhadas tidak dilarang memegang mushaf. Sementara dalam kutab, di TPQ, di sekolah madrasah ma'at tahfidz, mereka tentu sering memegang mushaf, dan anak kecil tentu saja tidak mudah. Mereka diperintahkan terus menjaga wudu. Imam An-Nawawi kemudian berkata, qultu, aku mengatakan, al-asahu hillu qalbihi bi'udin wa bihi qata'al iraqiyuna wallahu a'lam. Imam Nawawi katakan, pendapat yang benar adalah halalnya, bolehnya membalik-balikan kertas lembaran mushaf dengan kayu, dengan lidi. Dan dengan pendapat inilah ulama-ulama Syafi'iyah di Irak memastikan, mengatakan tidak ada perbedaan di antara sesama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pembahasan ini, wallahu alam.